Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat CRUD, PHP, dan MySQL dengan Bootstrap. Yang pertama-tama kita akan membuat folder terlebih dahulu dari sampp dan htdocs di asserdisk C, yaitu penjualan rumah. Sekarang kita jangan lupa untuk menghidupkan Apache dan MySQL pada sampp. Kita start. Dan sekarang kita lanjut, langsung searching saja di Chrome atau bebas localhost phpMyAdmin, dan kita akan membuat database, yaitu database penjualan rumah. Kita create, lalu kita akan membuat tabel yang sebanyak 5 tabel. Pertama kita akan membuat tabel rumah. Di sini kita akan mengisi apa-apa yang ada di tabel rumah. Jangan lupa ID rumah kita premier key kan, alamat menggunakan varchar, dan tipe menggunakan varchar. Ini adalah apa yang kita inputkan ke dalam tabel di sini, yaitu tabel rumah. Apa-apa saja dalam tabel rumah. Kita save, dan tabel pertama sudah kita buat, dan kita akan membuat tabel yang kedua lagi. Yang bernama tabel pembeli. Jangan lupa ID pembeli kita premier key kan, sebagai untuk penghubung untuk relationship-nya nanti. Nama pembeli kita gunakan varchar. Lakukan ini terus-menerus sampai hingga 5 tabel. Jangan lupa di save, dan tabel kedua sudah jadi, yaitu tabel pembeli. Lanjut, kita akan membuat tabel yang ketiga yang bernama tabel marketing. Di sini kita akan seperti biasa, kita akan menambahkan ID marketing, dan jangan lupa di premier key kan. Lanjut, dan kita akan membuat tabel yang keempat bernama tabel transaksi. ID transaksinya jangan lupa di premier key, ID rumah, dan ID pembeli. Di sini kita akan menambahkan ID marketing. Kita menambahkan 2 kolom lagi sebagai tambahan untuk tabel ini. Kita akan memberikan tanggal transaksi, jangan lupa menggunakan type-nya, yaitu date, karena ini tanggal, dan total harga. Total harga kita akan menggunakan double. Kita save,
dan kita akan pergi ke database pembelian rumah dan kita akan untuk mengatur relationship-nya. Kita pergi lagi ke tabel transaksi dan lalu relation view, dan pada kolom ini kita masukkan ID marketing. Kolom selanjutnya kita akan masukkan ID pembeli dan tabel pembeli. Di kolom ini kita masukkan ID rumah dan tabelnya kita menggunakan tabel rumah. Otomatis kolomnya akan ID rumah juga. Dan lihat setelah dilakukan di sini tabelnya tersambung. Dari hasil tersebut sudah terlihat seluruh tabelnya saling berkoneksi. Lanjut, kita akan pergi ke Visual Studio Code. Jangan lupa open folder dan masukkan folder tadi yang kita buat, SAMPP dan HTS docs. Jangan lupa gunakan folder. Di sini kita akan menambahkan folder, yaitu folder config, dan kita akan menambahkan file koneksi.php, dan ini dia codingannya. Setelah itu kita membuat file lagi yang bernama index.php, dan ini hasil codingannya. Dari index.php. Lanjut, kita akan membuat folder baru, folder rumah, dan isi dalam folder rumah yaitu index.php, dan ini hasil codingannya di dalam folder index.php. Lanjut, kita akan membuat file baru yaitu tambah php, dan ini hasil codingan tambah php. Dan kita akan juga memasukkan edit php, ini juga hasilnya. Lanjut, kita akan ke hapus.php, dan ini hasil codingannya. Dan untuk mengetes hasil dari Visual Studio Code, kita masuk ke localhost penjualan rumah index.php. Di sini sudah codingan yang tadi sudah berjalan. Kita tinggal tambahkan alamat rumah, misalnya perumahan Mutiara. Tipe rumah di sini ada pilihan mewah, sedang, dan kita akan membuat tipe 30. Luasnya kita ambil contoh saja 50, dan harganya kita ambil saja 50 juta. Kita lihat, dan hasilnya sudah tercantum pada tabel tersebut. Dan kita akan ketika kita ingin menambah, kita bisa tambahkan saja tadi. Dan kita membuat contoh lagi, contohnya perumahan indah yang bertipe, kita ambil contoh saja tipe 70, luasnya 60, dan untuk contoh harganya kita ambil 70 juta. Kita simpan, dan ya, ini sudah termasuk, bisa ditambah lagi rumahnya. Ini berarti bukti codingan kita sudah berhasil ketika filenya sudah mau ditambah. Dan ini kita mengambil satu contoh lagi untuk file tersebut. Dan ya, filenya sudah tertambah. Dan inilah dia. Dan kita bisa mengedit file tersebut. Kita tinggal edit, dan kita akan membuat folder baru, yaitu folder pembeli. Filenya ada index.php, dan ini hasil codingannya.
dari folder pembeli index PHP, dan kita akan menambahkan tambah.php, dan ini hasil codingannya. Dan kita seperti biasa menambahkan edit.php untuk kita mengedit ketika ada perubahan yang ingin kita lakukan. Dan jangan lupa kita menambahkan hapus PHP untuk menghapus file yang sudah kita tambahkan. Dan karena data rumah tadi sudah selesai, kita lanjut ke data pembeli. Kita bisa menambahkannya, contoh nama pembeli. Di sini kita menambahkan nama Bayu sebagai contoh, nomor HP-nya, dan email dari pembeli tersebut. Kita simpan dan sudah ada, berarti kita berhasil membuat filenya. Contoh pembeli lagi, kita kasih nama saja Ahmad, dan kita memasukkan emailnya. Ketika berhasil, berarti codingan saya sudah berhasil di sini dan sudah ada ditambahkan pada file tersebut. Kita akan membuat 3 sebagai contoh. Sebagai pembeli pada tabel pembeli, folder pembeli maksud saya. Dan kita akan kembali ke beranda. Di sini sudah ada folder pembeli dan folder rumah. Sekarang kita tinggal menambahkan folder marketing. Seperti biasa, filenya yaitu index PHP. Tambah.php sama seperti yang tadi. Edit.php, dan hapus.php. Dan sekarang kita kembali lagi. Kita akan masuk ke data marketing. Kita akan menambahkan data marketing, memasukkan nama, ambil saja Basuki, dan nomor HP random saja. Kita simpan dan sudah ada tertera nama Basuki yang kita tambahkan pada tabel tersebut. Kita ambil saja Indra, HP, dan hasilnya sudah ada. Kita akan mencoba untuk mengedit yang sebelumnya namanya Indra, dan kita ubah nomor belakangnya saja, dan nomornya berhasil diubah. Lanjut, kita akan ke transaksi. Pertama-tama kita akan membuat folder transaksi seperti biasa. Lanjut, kita akan ke index.php dengan codingannya seperti biasa. Tambah.php sama seperti yang tadi. Ini codingannya. Dan kita akan menambahkan file lagi, edit.php. Dan kita akan menambahkan hapus.php. Dan ini hasil codingannya. Lanjut, kita akan data marketing tadi sudah. Kita kembali lagi ke transaksi, tambahkan transaksi, pilih rumah, dan sudah ada yang kita masukkan tadi, sudah terinput di sini. Dan tanggal transaksinya, karena kita menggunakan date, di sana ada tanggal-tanggalnya. Kita ambil lagi contohnya, pilih pembelinya tadi, dan kita akan memilih tanggal transaksinya. Kita simpan di sini dan sudah tertera di data penjualan rumah. Lanjut, kita akan kepada tahap terakhir, yaitu membuat folder recap. Sama seperti tadi, filenya yaitu index.php. Menggunakan index.php saja, dan recapnya yaitu
Data yang sudah kita tambahkan sekarang sudah tertera, ada di sini. Dari ID transaksi, tanggalnya, alamat rumah sudah ada di dalam file tersebut. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.